Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurahayu, mahasiswi Politeknik Bakti Asih Purwakarta. Untuk ibu-ibu di sini saya sedikitnya akan menjelaskan tentang gangguan sistem gastrointestinal pada ibu hamil. Gangguan pencernaan saat hamil merupakan kondisi yang disebabkan oleh produksi hormon yang meningkat. Gangguan pencernaan saat hamil akan ditandai dengan nyeri dada dengan sensasi rasa terbakar. Akibatnya naik asam lambung yang biasanya muncul di trimester ketiga. Lantas, apa saja penyebab gangguan pencernaan saat hamil? Berikut ulasannya. Tahukah Ibu jika 8 dari 10 wanita mengalami gangguan pencernaan saat hamil? Kondisi ini biasanya muncul jika ibu terlalu banyak mengonsumsi makanan atau minuman. Gangguan pencernaan saat hamil ditandai dengan gejala 1. Begah. Jadi ibu akan merasa begah, perutnya terasa penuh, sehingga sesak napas terkadang. Terus yang kedua, mual ingin muntah. Biasanya di awal trimester pertama, sering mengalami yang namanya morning sickness. Morning sickness juga kadang terjadi di trimester awal ataupun di trimester akhir. Yang ketiga, serta sering bersendawa. Gangguan pencernaan pada ibu hamil ini penyebabnya. 1. Meningkatnya hormon progesteron sehingga terjadi penurunan gerakan peristaltik usus sehingga memicu terjadinya konstipasi. Konstipasi itu sembelit. Yang kedua, membesarkan ukuran rahim sehingga terjadi penekanan pada usus. Hal tersebut menyebabkan sisa-sisa makanan menumpuk dalam usus sehingga memicu terjadinya konstipasi. Ibu hamil yang sebelumnya sudah mengidap wasir akan semakin bertambah parah selama masa kehamilan. Ibu hamil mengalami kelainan katup usus sehingga memicu konstipasi selama kehamilan. Yang kelima, ibu hamil kurang aktif atau malas bergerak serta kurang konsumsi air putih. Pada saat ibu hamil kurang aktif, aliran darah tidak lancar, sedangkan saat kurang mengonsumsi air, maka akan menyebabkan tekstur feses menjadi mengeras. Terus, hindari jenis makanan dan minuman yang mengandung gas tinggi. Seperti berikut ya. Yang pertama, kandungan sorbitol. Zat ini merupakan sejenis gula yang sulit diurai dalam sistem pencernaan. Sisa-sisa zat ini kemudian akan dimanfaatkan bakteri dalam usus untuk melakukan fermentasi. Proses inilah yang kemudian banyak memproduksi gas hidrogen dan menyebabkan perut kembung. Jenis makanan yang banyak mengandung sorbitol adalah pir, apel, plum, dan permen karet. Yang kedua, kandungan fruktosa dan rafinosa. Kedua kandungan ini pun termasuk dalam jenis gula yang sulit diurai dalam sistem pencernaan dengan proses yang sama seperti sorbitol. Zat-zat ini pun akhirnya membuat perut begah dan kembung. Dapat menemukan kedua kandungan ini dalam sayuran-sayuran seperti bawang, brokoli, kubis, atau kol, dan asparagus. Yang ketiga, kacang-kacangan dan soda. Kacang-kacangan mengandung zat serat larut atau zat yang sangat lambat ketika melalui proses pencernaan. Akibatnya, sisa-sisa makanan ini akan menjadi gas dan membuat perut mudah kembung. Soda jenis minuman ini memang terkenal akan kandungan gas yang tinggi. Untuk itu, sebaiknya ibu hamil tidak mengonsumsi terlebih dulu jenis minuman yang satu ini. Yang keempat, makanan cepat saji. Kandungan lemak jenuh yang terlalu banyak dalam seporsi makanan inilah yang menyebabkan makanan cepat saji sangat lambat dicerna oleh sistem pencernaan. Maka dari itu, sebaiknya moms alihkan perhatian untuk tidak mengonsumsi makanan dan minuman jenis ini ketika sedang hamil. Selanjutnya, pencegahan gangguan pencernaan pada ibu hamil. Yang pertama, sering makan dalam porsi kecil. 5-6 kali porsi makanan pada ibu hamil direkomendasikan, tetapi dalam porsi yang kecil guna mencegah naiknya asam lambung. Jangan ikuti kata orang yang menyarankan harus makan banyak karena untuk 2 orang. Yang penting makan secukupnya saja. Yang kedua, jauhi makanan berlemak, pedas, dan gorengan. Usahakan untuk menghindari makanan berlemak, makanan pedas, serta gorengan selama masa kehamilan guna mencegah gangguan pencernaan pada saat hamil. Jika ingin camilan, ibu bisa mengonsumsi buah-buahan. Itu jauh lebih sehat ya.
Terus yang ketiga, konsumsi susu dan yogurt. Susu dan yogurt bisa menjadi minuman terbaik saat hamil. Keduanya mengandung nutrisi, protein, dan kalsium. Selain itu, susu dan yogurt dapat membantu melancarkan pencernaan. Jangan lupa untuk memilih yogurt atau susu dengan kandungan rendah lemak. Yang keempat, jangan makan menjelang tidur. Meski ibu hamil dapat sering makan dalam porsi yang kecil, tapi ibu hamil perlu membatasinya. Batasi konsumsi makanan sampai sore, jangan konsumsi makanan hingga larut malam, karena dapat menyebabkan perut terasa begah dan sulit untuk tidur. Mungkin sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.